Kalian tahu kuntilanak kan? Mirip dah seperti itu. Kejadian itu bikin Tarno terkejut. Intinya pada waktu itu nggak bisa dijelasin perawakannya, bentuknya tuh makhluk seperti apa. Yang intinya pasti itu kuntilanak, guys. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewerku yang nggak ada duanya, kembali lagi di Bicara Horor. Aku bersyukur banget kalian udah klik video ini. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah nyata. Kita sebut saja namanya si Tarno. Di mana Tarno ini melakukan perjalanan pulang pada malam hari di malam hari Jumat Kliwon pula. Kalian tahu apa yang akan terjadi ketika Tarno melewati hutan tanpa lampu? Oke, jangan basa-basi. Siapkan nyali kalian. Saya Yayan Galon. Dan bicara horor mulai. Cerita dimulai dari Tarno mengantar rombongan santri-santri. Semuanya terjadi ketika Tarno mendapatkan tugas mengantar rombongan santri dari Pekalongan ke suatu tempat yang misterius. Setelah acara selesai, Tarno pun mengantarkan rombongan tersebut pulang ke Pekalongan. Nah, pas mereka sampai di Pekalongan udah jam 1 malam. Dan ternyata lagi di hari malam Jumat Kliwon, guys. Gimana gak mau serem? Karena lokasi para santri berada di wilayah perbatasan antara Pekalongan dan Batang Pedalaman. Jadi Tarno gak milih lewat jalan raya Pantura, tapi lewat jalur alternatif, yaitu Pekalongan Batang, lewat Pandansari, Warung Asem sampai Wonotunggal. Itu gak tahu gue tempatnya di mana karena gue bukan orang sana juga. Kebetulan saat itu Tarno harus nyetir sendirian di tengah malam yang mencekam. Dia melewati jalan yang sunyi banget nih. Di sepanjang jalan itu, kanan kiri masih banyak pohon-pohon yang rimbun dan rumah penduduk yang jarang banget. Pas nyampe di daerah Pandansari, Tarno melewati jembatan yang namanya Jembatan Klendo. Dan tahu nggak kalian, di dekat situ ada kuburan. Ketika mobil lewat jembatan itu, tiba-tiba tercium bau wangi bau melati yang menyengat. Sampai bikin Tarno sesek napas, guys. Belum lagi kadang-kadang bau bangkai yang menusuk hidung si Tarno itu. Dan tiba-tiba lagi di pinggir jembatan ada seorang perempuan misterius dengan gaun putih. Tarno di sana meskipun gugup nih, berusaha tetap tenang dong. Tapi tunggu dulu. Setelah melewati jembatan Klendo sekitar 10 meter, saat Tarno mengecek kondisi jalan lewat spion, tengah mobilnya tiba-tiba ada perempuan duduk di jok belakang sebelah kanan. Bayangin coba, kalian tahu kuntilanak kan? Mirip dah seperti itu. Kejadian itu bikin Tarno terkejut. Intinya pada waktu itu nggak bisa dijelasin perawakannya, bentuknya tuh makhluk seperti apa. Yang intinya pasti itu kuntilanak, guys. Udah panjang rambutnya sebadan lagi, baju putih. Tarno spontan dong nengok ke belakang. Yes. Tapi nggak ada apa-apa di jok belakang. Meskipun dia merasa ketakutan, Tarno tetap mengendalikan mobilnya dengan susah payah. Yang dia takutin apa tuh? Tiba-tiba aja si kuntilanak ini yang duduk di jok belakang tiba-tiba nyekek lehernya. Bisa jadi kan? Karena pada waktu itu Tarno cemas dan ketakutan yang melanda. Tarno kembali lihat ke spion tengahnya. Si kuntilanak itu duduk lagi dong di jok belakang paling sebelah kanan. Kali ini Tarno gak berani lagi nengok ke belakang. Mulutnya gak bisa ngomong-ngomong apa lagi. Gak bisa berteriak. Saking takutnya Tarno puter otak dong. Buat ngebutin mobilnya supaya cepet sampai di perkampungan. Dan akhirnya setelah gak lama si Tarno ini sampai di sebuah perkampungan penduduk. Tanpa pikir panjang, Tarno langsung buka pintu dengan loncat keluar tanpa nengok ke belakang lagi, guys. Dengan panik dong. Tarno langsung menuju ke rumah warga di sekitar. Nggak peduli, udah tengah malam, Tarno menyerobot pintu rumah itu dengan harapan ada orang yang mau nolong. Tarno sambil mengatakan, "Tolong buka lawannya, Pak. Tolong, Pak." Sambil teriak. Tarno menggedor pintu dengan teriak-teriak seperti itu. Dia harus nunggu sampai 15 menit. Tapi pemilik rumahnya tetap nggak mau bukain pintu. Rasa takut, cemas, dan bulu kuduk merinding Tarno campur aduk jadi satu. Kemudian Tarno dengan nekat berusaha memutar badannya sambil melirik mobilnya.
Dan tiba-tiba makhluk lembut tadi itu udah nggak kelihatan lagi. Tapi Tarno tetap nggak berani balik ke dalam mobil lagi. Dipikirnya Tarno, tiba-tiba kuntilanaknya itu muncul lagi. Tarno langsung aja coba hubungi teman-temannya lewat telepon genggamnya. Tapi sialnya hampir semua teman-temannya nggak ada yang ngangkat. Jadi Tarno bingung dong. Tarno duduk terdiam di depan pintu rumah warga sambil berharap ada bantuan untuk dirinya. Untungnya nih, Tarno nggak nyerah begitu aja. Dia coba lagi nelepon salah satu temannya yang tinggal di daerah Ciwatu. Namanya si Engkus. Dan hebatnya, Engkus akhirnya angkat telepon dan mereka pun mulai ngobrol. Halo Gus. Halo no. Ono apa no? Tengah uni telepon. Iki Gus, burung ono aku saiki. Kampung arep mobilku moro mati Gus. Tarno sengaja tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada si Engkus karena khawatir Engkus tidak mau membantunya. Saiki kowe nandi no? Aku nang iki Gus, nang meso Kaliwareng. Tolong aku yo Gus, ndangan mereneo kowe Gus. Ya wes. Tamrumu saiki, numpak sepeda motor aku. Dan Tarno pun udah gak sabar banget karena akhirnya ada teman yang mau jemput dia. Tapi tunggu dulu guys, sambil nungguin Engkus datang nih ya, Tarno malah nyetel musik berisik di HP-nya sambil ngerokok. Bertujuan untuk menenangkan dirinya supaya mengurangi rasa takutnya. Dan setengah jam berlalu, akhirnya Engkus muncul di lokasi di mana Tarno ada. Mereka berdua langsung ngobrol sebentar, tapi kemudian mereka mulai ngecek lampu mobilnya nih yang mati tadi. Tarno tetap deg-degan parah sebenarnya, tapi dia sama sekali nggak berani cerita ke Engkus tentang kejadian seram tadi. Setelah dicek, lampu ni urip no. Lah, tapi mau mati Gus. Ya wes, saiki ayo mulai. Ya wes Gus, aku nyetir narap ya. Kowe nututi aku tak kemburi yuk Gus. Tarno di mobil dan Engkus mengikuti di belakang dengan motornya. Selama perjalanan dari Kaliwareng sampai ke tempat rental mobil di Batang, Tarno gak lagi ngerasain kejadian aneh-aneh. Tarno berpikir mungkin si kuntilanak udah balik ke kuburan pungangannya yang tadi. Tapi nih guys, yang bikin tegang banget, begitu sampai di Batang, Tarno turun dari mobil dan nyuruh Engkus masuk ke rumah. Tapi tunggu dulu, pas Tarno mendekati Engkus tiba-tiba membeku, seperti melihat sesuatu yang bikin merinding. Tarno mengajak Engkus untuk masuk ke rumahnya sambil memegang tangan Engkus dan menariknya masuk ke dalam rumah. Jadi Tarno lagi nih, di bareng Engkus. Nah, pas mereka lagi masuk ke rumah, tiba-tiba Engkus gemeteran tangannya dan kakinya. Terus mereka minum air putih biar adem dong. Kondisinya agak tenang. Barulah deh Engkus cerita di kejadian yang tadi. Lu pada tahu nggak? Engkus naik motor di belakang mobil Tarno. Terus dia ngeliat mobil Tarno, aneh banget itu kenapa? Kayak ada yang duduk di atas mobil dan goyang-goyang. Dan gilanya lagi guys, Engkus melihat kuntilanak itu duduk manis di atas kap mobilnya si Tarno. Singkat cerita, Tarno dan Engkus ini sampai ke rental mobilnya. Dan akhirnya mereka berdua nggak bisa tidur sampai pagi. Terus besoknya Engkus jatuh sakit. Dan untungnya bisa sembuh setelah dipanggilin Pak Kiai. Emang bener sih, kalau udah ketemu kayak gitu kan, kita tuh antara sakit sama kesurupan, udah itu aja. Dan ternyata baru diketahui belakangan ini, di daerah Pandansari itu tiap Jumat malam Kliwon, bahwasanya hutan itu sangat-sangat angker dan nggak ada penduduk lokal yang berani lewatin Jembat Klendo pas malam hari, apalagi Jumat Kliwon. Serem banget, asli seremnya. Ada satu hal yang serem banget yang belum terungkap. Jadi setiap malam Jumat di daerah Pandansari itu benar-benar bikin merinding. Dan ya itulah kisah horor singkat yang gue sampaikan ke kalian, perjalanan si Tarno di malam Jumat Kliwon. Dan terima kasih buat viewerku. Jadi pesan dari video ini, kalian hati-hatilah dalam perjalanan. Mau dimanapun kalian melewati perjalanan, mulailah dengan diawali dengan doa. Jadi terima kasih udah nonton. Gue sangat bersyukur. Tetap dukung channel ini, subscribe, komen, dan di like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan berbicara horor lagi. Thank you.